Man, siapapun sama Ramadhan, yang telah melewati masa Ramadan, menunaikan puasa Ramadan, lihat, telah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian setelah itu dia ikutkan puasa ini, awas hati-hati, Ramadan ini dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang paling menarik, ketika menyebutkan puasa 6 hari itu, Nabi pertama menyebutkan kata thumma di sini, thumma. Nabi tidak menyebutkan fa, tidak menyebutkan waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa, man shama Ramadhana fa atba'ahu, maka artinya itu langsung gak ada jeda. Setelah selesai Ramadan, besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal 1 Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan waw, maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin 1 hari, 2 hari pasca Ramadan, ya jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan waw. Jelas? Tapi kalau menggunakan thumma, itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini, Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan, fa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lalu Ali pakai fa, Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai waw, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar masuk. Tapi kalau pakai thumma, Ali santai aja. Begitu Ahmad masuk silahkan, mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu thumma namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada waw, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya itu diberikan kelonggaran oleh Nabi SAW dari sejak awal Syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wawu, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan Syawal, dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka. Dan di situ. Jadi hari pertama di bulan Syawal, tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, dan hari ke-30-nya. Jelas di sini? Di penggunaan kata thumma, menunjukkan ada jeda yang cukup panjang, bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya. Baik, sekarang misal, kemarin Ramadannya berapa hari? 29 hari, biar cepat ya. Baik, kalau sebelumnya 29, berarti bulan setelahnya berapa? Kalau tidak tahu katakan. Baik, jangan ngarang, tidak ada Hijriah 31 hari, tidak ada. Hijriah itu kalau tidak 29 pasti 30. Ya, kalau tidak 29 pasti 30. Makanya ibu usulkan bu kepada para suami mendapatkan bulanannya itu pakai hijriah aja, jangan pakai masehi. Insya Allah lebih cepat. Baik. Nah, karena Ramadannya 29, Syawalnya insya Allah 30 hari. Jelas ya? Nah, ini 30. Jadi kalau kita perhatikan, silahkan terbentang dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ustadz tahu dari mana kita bisa pilih 6 hari di antara jeda ini? Dalam rentang waktu yang sangat terbentang luas. Hebatnya lagi, Nabi mengatakan senyaman-nyamannya menggunakan huruf min di sini. Lihat sini. Fokus. Kalau beliau sampaikan dengan menggunakan ini, atba, itu kalau Anda berhenti di atba aja, tidak menggunakan kata min, itu berarti ada kemungkinan penunaiannya berurutan. Karena sesuatu yang berurutan dalam bahasa Arab disebut dengan tabi'ayat seba'u. Orangnya disebut tabi. Kalau banyak disebut tabi'in. Pernah dengar istilah tabi'in? Tabi'in. Itu berurutan. Jadi dari Nabi, sahabat, ada tabi'in ngikut ke sahabat. Setelah zaman sahabat langsung tabi'in. Tabi'in lagi, tabi'in lagi. Jadi di sini nempel. Kalau cuman seperti ini bahasanya, summa atba'ahu sittan. Misal, menggunakan fi, misal fi Syawal, maka puasanya besar kemungkinan isyaratnya harus berurutan. Walaupun Anda memilih misalnya di tanggal 7, kan? Anda pilih tanggal 15 tapi kerjakan berurutan. 15, 16, 17, 18 sampai 6 hari dihitung. Jelas?
Halo, jelas? Jelas. Nah, tapi kalau menggunakan min ini harfu tab'id, huruf pecahan. Menunjuk pada sesuatu yang terpecah, bagian dari waktu yang ditentukan. Makanya orang Arab dalam kaidah bahasa Arab menyebut min ketika bergabung dengan waktu, itu disebut dengan harfu tab'idin, huruf yang menunjuk pada bagian-bagian tertentu yang tidak harus saling bersambung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ketika menggunakan thumma pakai kata tabi'ah, ada tafsiran diartikan bisa berurutan, runtut. Tapi ketika ditambah dengan min, maka maknanya bisa berubah. Kondisi yang nyaman, terpecah, tidak harus selalu berurutan, tidak harus runtut. Maka lihat, cuman 2 huruf saja. Nabi mengatakan, silahkan Anda puasa 6 hari di bulan Syawal, senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30, yang mau runtut, silahkan. Yang tidak bisa berurutan, mangga, silahkan. Ada huruf min di sini. Jelas? Jadi penunaian puasa di bulan Syawal berdasar isyarat lughawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini?